Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiantika dengan NIM B1B1230004. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi teori organisasi dengan tema mengelola perubahan organisasi. Langsung saja, mengelola perubahan organisasi itu sendiri membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhinya, serta ada beberapa alasan yang em, mempengaruhi untuk melakukan perubahan organisasi. Alasannya seperti tuntutan pasar, optimasi kinerja, dan peningkatan efisiensi. Tuntutan pasar adalah perubahan yang diperlukan untuk merespon tuntutan pasar yang berubah secara dinamis. Sedangkan optimasi kinerja yaitu perubahan yang memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan kinerja dan menciptakan kreativitas yang inovatif. Kemudian peningkatan efisiensi, yaitu perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan proses bisnis. Kemudian ada proses perubahan organisasi. Dalam melakukan sebuah perubahan, maka kita harus melalui proses-proses untuk melakukan sebuah perubahan. Seperti dalam melakukan perubahan organisasi, ada 3 proses yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada analisis situasi, perencanaan strategis, dan pelaksanaan perubahan. Analisis situasi merupakan pemahaman mendalam tentang situasi organisasi saat ini dan potensi perubahan. Sedangkan perencanaan strategis yaitu merencanakan langkah-langkah yang strategis yang serta yang terukur untuk menerapkan sebuah perubahan tadi. Dan kemudian melakukan perubahan atau pelaksanaan perubahan dalam sebuah organisasi tadi, yaitu melaksanakan perubahan dengan dukungan penuh serta komunikasi terbuka dan terus melakukan evaluasi secara terus-menerus. Selanjutnya pula ada komunikasi dalam melakukan perubahan. Ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan, tidak semerta-merta hanya ada proses, tetapi harus diikuti pula dengan komunikasi dalam melakukan sebuah perubahan, seperti ada transparansi, partisipasi karyawan, dan penyesuaian pesan. Transparansi, apa sih itu transparansi? Jadi transparansi itu komunikasi yang dilakukan harus transparan, terus jujur dan terbuka untuk mencegah ketidakpastian dan spekulasi yang negatif. Kemudian partisipasi karyawan, di mana dalam partisipasi karyawan ini kita dalam melakukan perubahan kita itu melibatkan karyawan dalam proses perubahan untuk menciptakan rasa memiliki dan adanya dukungan. Yang terakhir ada penyesuaian pesan. Penyesuaian pesan itu sendiri dilakukan agar komunikasi tetap relevan dan tidak ada berbagai tingkatan organisasi lainnya. Kemudian ada cara-cara untuk mengatasi hambatan dalam melakukan sebuah perubahan organisasi. Ada 3 untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama ada perubahan budaya, terus perubahan struktural, dan manajemen perubahan. Tentunya kita harus tahu apa sih yang menjadi hambatan dalam melakukan sebuah perubahan untuk mengelola sebuah perubahan organisasi. Ada 3 seperti perubahan budaya. Itu sendiri adalah menciptakan budaya yang terbuka terhadap perubahan dan pengembangan dalam budaya. Yang kedua ada perubahan struktural. Perubahan ini menerapkan struktur organisasi dan proses bisnis. Sedangkan manajemen perubahan yaitu membangun kompetensi manajemen yang serta perubahan untuk memfasilitasi transformasi organisasi. Kemudian ada manfaat dari melakukan sebuah perubahan organisasi. Tentunya ketika kita sudah melakukan perubahan dalam organisasi, maka akan ada manfaat dari perubahan tersebut.
Manfaatnya seperti meningkatkan produktivitas, di mana perubahan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Kemudian ada peningkatan informasi, di mana memungkinkan agar terciptanya lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas yang produktif. Kemudian ada pula namanya adaptasi fleksibel, di mana kita membuat organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan eksternal dan pasar yang dinamis. Membangun budaya organisasi yang mendukung perubahan. Ketika kita melakukan sebuah perubahan, maka kita akan membangun adanya budaya-budaya organisasi untuk mendukung perubahan itu tadi, seperti kepemimpinan, dan keterlibatan tim, serta kebiasaan sehari-hari. Tentunya kita sudah tahu bersama kepemimpinan, di mana pemimpin memainkan peran kunci dalam membangun budaya yang mendukung sebuah perubahan, serta keterlibatan tim, di mana mendorong keterlibatan tim dan mendorong perubahan dalam setiap tingkat organisasi. Ada pula kebiasaan organisasi sehari-hari, di mana kebiasaan sehari-hari ini kita membudayakan kebiasaan yang mendukung inovasi, pembelajaran, dan perbaikan secara terus-menerus. Ada pula peran pemimpin dalam perubahan. Ketika kita melakukan sebuah perubahan, maka ada seseorang yang dinamakan sebagai pemimpin yang menjadi peran utama untuk kita melakukan sebuah perubahan dalam organisasi. Ada beberapa peran yang dilakukan seperti visi strategis, komunikasi efektif, ketahanan, serta pimpinan sebagai pelatih. Visi strategis itu sendiri yaitu pimpinan harus menjadi visi jangka panjang dan strategis untuk memimpin perusahaan. Jadi, ketika pemimpin itu harus mempunyai strategis atau visi mungkin secara jangka panjang untuk membimbing perusahaan agar tetap maju dan tetap melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan eh, syarat-syarat dan perannya tadi. Kemudian ada namanya komunikasi efektif, di mana kita harus mampu berkomunikasi dengan jelas, termasuk dalam menghadapi ketidakpastian dan ketegangan. Kemudian ada ketahanan, di mana ya, kita harus memiliki ketahanan mental dan emosional untuk menghadapi tekanan dan tantangan dalam proses perubahan. Kemudian ada pimpinan sebagai pelatih, di mana membangun kemampuan tim, terus memfasilitasi pertumbuhan, dan memberi dukungan saat dibutuhkan. Yang terakhir ada kesimpulan dan langkah apa yang bisa kita lakukan selanjutnya dalam melakukan sebuah perubahan organisasi. Kesimpulannya ya seperti kita harus adalah menanamkan pemahaman yang mendalam, terus melakukan dan terus merancang strategi, terus melakukan komunikasi secara terbuka, integrasi tim, terus pengelolaan konflik, monitoring dan evaluasi, penyesuaian lanjutan, penghargaan dan pengakuan, serta perbaikan berkelanjutan. Mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.